kita masuk dalam pembahasan kita. Menentukan pengharapan benar dalam situasi yang sulit. Ini tidak mudah jikalau kita pernah punya pengalaman seperti ini. Nah, di dalam bagian ini, saudara, pasti kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, engkau harus memilih yang benar, engkau pilih. Walaupun akhirnya engkau misalnya dipersalahkan, akhirnya engkau tidak diproses dengan baik, tidak apa-apa. Yang penting engkau menyenangkan Tuhan. Maka kita tidak mungkin korupsi, kita tidak mungkin melakukan manipulasi, kita tidak mungkin bagaimana membuat setiap orang mempermainkan hukum demi kepentingan atau keinginan kita. Itu sama saja kita menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, disinilah kadang-kadang kita orang Kristen menjadi orang yang kompromi dengan dosa. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita takut tertolak. Kita takut tidak naik jabatan. Kita takut tidak mendapatkan proyek. Kita takut tidak mendapatkan satu nilai keuntungan dan yang lain-lain. Dan ketika orang tua kita meninggal misalnya, seperti Hizkia, belum tentu orang tua memberikan warisan yang lengkap dengan kita secara utuh. Nah, konteks ini dirasakan dan dialami sendiri oleh Hizkia. Bagaimana Ahaz tidak meninggalkan warisan iman yang benar. Alkitab dengan jelas mencatat Ahaz meninggalkan warisan iman dan moral yang sangat bobrok pada saat itu. Ahaz tidak peduli dengan suara Yesaya pada saat itu. Ahaz tidak peduli dengan suara para imam, para Lewi. Jadi kita lihat, imam dan orang Lewi tersingkirkan. Suara Tuhan melalui Nabi Yesaya tidak didengarkan. Bahkan dikatakan, umat pada saat itu seperti membelakangi daripada seluruh nilai bait Allah. Pintu-pintu dikunci karena mereka tidak percaya lagi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penyertaan. Dan pada saat itu mereka lebih memilih menyembah daripada Nehustan. Apa itu Nehustan? Nehustan itu adalah satu simbol. Ada ular tembaga yang melingkari satu tongkat. Dan itu diperintahkan Tuhan mula-mula kepada Musa. Supaya engkau buat satu tongkat yang di dalamnya itu ada ular tembaga. Sehingga umatku yang bebal ini, yang beberapa orang sudah mati, mereka pada waktu melihat ular tembaga itu akan hidup. Dan saat Tuhan memerintahkan kepada Musa, Musa kerjakan semua itu dengan sangat setia, dengan sangat benar. Sebetulnya Nehustan itu adalah tipologi daripada Kristus yang akan ditinggikan di kayu salib. Pada waktu orang melihat Kristus dan percaya kepada Kristus yang ditinggikan di salib, seperti penjahat yang di sebelah, sungguh-sungguh percaya dan melihat dengan iman Kristus adalah Mesias, itu diselamatkan. Jadi berhenti sampai di situ. Tapi dalam proses sejarah, akhirnya ular tembaga itu sampai zaman daripada Hizkia diubah maknanya menjadi sesuatu yang berhala, dikasih sesajen, dikasih korban-korban pembakaran supaya mereka mendapatkan kesembuhan, supaya mereka mendapatkan keselamatan. Jadi maknanya terhilang karena tidak dilihat lagi secara iman. Maknanya berubah karena hanya dilihat secara histori dan dilihat pada suatu nilai event, bukan kepada sesuatu yang momentum. Akhirnya itu dijadikan berhala. Dan Ahaz mengizinkan orang-orang mengembangkan dewa-dewa yang lain. Dan pada saat itu mereka tidak meninggikan Tuhan. Dan di dalam sejarah dikatakan, bangsa Yunani pun punya dewa yang sama, simbolnya ular yang melingkar. Nah, tetapi saudara, kita perlu kembali lagi dalam bagian ini. Kenapa Yehuda akhirnya minta keselamatan, kesembuhan kepada ular tembaga? Yang sebetulnya itu tipologi Kristus. Dan kenapa mereka tidak kembali kepada pemberi perintah daripada ular tembaga itu? Itu adalah Tuhan. Nah, disinilah saudara kita mengerti. Ahaz tidak pernah mengajarkan konsep doktrin yang benar tentang Allah Yahweh pada saat itu.
Ahaz tidak lagi menegakkan kesucian bait Allah pada saat itu dengan sungguh-sungguh rumah Tuhan. Imam dan orang Lewi tidak diberikan tempat untuk bagaimana mereka melayani umat, supaya mereka punya satu perantara yang sesungguhnya itu kepada Allah itu sendiri, dan mengarah perantara kepada Kristus. Mereka lebih percaya perantaranya adalah idol-idol pada satu, yaitu apa? Nehustan yang langsung dilihat. Nah, disinilah kita lihat, saudara, pergeseran dari iman kepada Tuhan lebih kepada objek benda yang dilihat. Itu adalah sesuatu yang bersifat pekerjaan setan. Tapi bukan berarti setan ada di Nehustan. Tapi pada saat itulah mereka lebih percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara real, sehingga ini bukan lagi iman. Maka iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya. Dan kita punya pengharapan. Nah, warisan ini diberikan kepada Hizkia dari papanya Ahaz. Menjadi pertanyaan kita, kalau engkau menghormati papamu yang sudah mati, engkau diberikan warisan ini, engkau pilihnya mana? Apalagi papamu sudah bilang, Hizkia, aku akan menjadikan engkau raja. Ingat, tempat-tempat berhala daripada Nehustan harus engkau jaga. Dan ajaran penyembahan kepada Nehustan harus engkau kembangkan. Saya tanya, apa jawaban kita? Papamu mau mati, pesan itu kepada kita, supaya iman dia yang kepada Nehustan itu yang salah itu, keagamaan dia itu diteruskan. Terus kita jawabnya apa? Papa, terima kasih untuk pesan Papa. Tapi pesan Papa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Papa harus kembali kepada Tuhan. Benar kan? Tapi kalau engkau sayang dengan orang tua, dia memberikan warisan. Nah, Papa bentar lagi mati. Ada bambu petuk, apa tuh kalau orang Jawa bilang tuh, tahu ya, yang ketemu itu loh. Ada di lemari, engkau jaga ya, engkau pelihara. Jangan lupa, kasih makan kalau bulan purnama bunga 7 warna. Ada keris di lemari, itu bisa jadi keris sakti. Kamu jangan lupa, itu juga kasih makan. Saya tanya, engkau diberikan warisan itu. Orang Manado bilang opo-opo. Orang Batak namanya sahala, begu. Dalam bentuk cincin, dalam bentuk apapun juga. Engkau akan ngomong apa, papamu? Papa, terima kasih untuk kejujuran Papa. Papa sebentar lagi akan mati. Lebih baik Papa mati dalam kesucian. Bertobatlah Pak, itu adalah berhala. Itu sangat menyakiti Tuhan. Benar gak? Kita pasti akan ngomong itu. Karena apa? Karena kita orang Kristen yang sungguh punya standar kebenaran, karena kita mengenal Allah Yahweh. Nah, di dalam bagian ini Yesaya sangat berperan untuk membangun iman Hizkia. Yesaya sangat berperan membantu reformasi kerohanian yang dilakukan oleh Hizkia untuk Yehuda dan Israel. Dan disinilah kita berarti belajar. Hizkia sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang clear tentang siapa Tuhan Allah Yahweh, yang sudah terbukti melalui nenek moyang dia daripada Daud. Maka Raja-Raja 18, 2 Tawarik 29 yang kita baca, khususnya 2 Raja-Raja 18, tidak ada raja yang seperti Hizkia sebelum dan setelah. Berarti ini menunjukkan kepada kita kesempurnaan Raja Yehuda dalam iman, itu namanya Hizkia.